Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Oktaviana, asal dari kota Sukabumi. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan akan membagi sedikit materi tentang reaksi kimia. Tentu hal itu tidak asing didengar oleh telinga kita. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia merupakan perubahan kimia dari zat yang bereaksi atau disebut dengan reaktan menjadi zat hasil reaksi atau produk. Nah, biasanya dituliskan dalam sebuah molekul. Salah satu contohnya adalah reaksi merkur oksida. Merkur oksida ini dihasilkan dari satu molekul merkuri dan dua molekul oksigen. Nah, reaksi kimia ini dapat kita buktikan salah satunya dengan perubahan warna yang terjadi pada reaksi saat mereaksikan kalium permanganat dengan direaksikan dengan asam oksalat yang akan berubah warna menjadi bening yang asalnya menjadi ungu. Nah, hal ini dikarenakan telah terjadi reaksi kimia dalam pencampuran kedua zat tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah membentuk endapan. Nah, barium klorida yang direaksikan dengan natrium sulfat akan membentuk endapan putih barium sulfat dan sodium klorida. Nah, endapan ini juga disebut salah satu terbentuknya reaksi kimia yang telah terjadi. Kemudian reaksi kimia juga dapat menimbulkan perubahan suhu. Nah, asam sulfat yang direaksikan dengan natrium sulfat akan menimbulkan kenaikan suhu atau disebut dengan reaksi eksoterm. Kemudian barium hidroksida yang direaksikan dengan amonium klorida akan menghasilkan penurunan suhu atau disebut dengan reaksi endoterm. Nah, untuk yang reaksi kemudian adalah reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Nah, vitamin tablet yang kita larutkan biasanya akan menimbulkan gelembung kecil pada air. Nah, gelembung kecil itu adalah merupakan gas yang akan melarutkan vitamin tersebut ke dalam air. Itu merupakan salah satu reaksi kimia. Tahapan dan faktor yang mempengaruhi reaksi kimia, yaitu reaksi kimia dapat berlangsung secara cepat maupun secara lambat. Laju ini ditentukan dengan mengukur berkurangnya jumlah reaktan yang bereaksi atau pertambahan jumlah produk yang terbentuk tiap satuan waktu tertentu. Nah, tahapan-tahapan reaksi kimia ini dipengaruhi oleh laju reaksi kimia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ukuran dari zat. Nah, semakin kecil ukuran dari zat tersebut, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, dapat kita lihat contohnya pada percobaan atau pereaksian garam bongkahan yang dilarutkan dalam air dengan garam halus yang dilarutkan dalam air. Nah, garam halus akan cepat larut di dalam air dibandingkan dengan garam yang bongkahan karena ukuran butiran garam halus lebih kecil dari ukuran bongkahan garam, yang membuat laju reaksi menjadi semakin cepat. Nah, untuk perubahan suhu pada reaksi eksoterm bila suhu tinggi reaksi menjadi lambat, sedangkan pada suhu reaksi endoterm bila suhu tinggi reaksi menjadi berlangsung semakin cepat. Nah, pemanasan ini akan mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang ketiga adalah katalis. Nah, pemberian katalis ini untuk mempercepat terjadinya reaksi, yaitu dengan meningkatkan energi aktivasi tanpa merubah atau mempengaruhi hasil dari reaksi tersebut. Nah, katalis ini umumnya berupa zat padat, tapi ada juga yang berupa zat cair atau zat gas. Nah, kemudian reaksi kimia ini dapat kita klasifikasikan menjadi bermacam-macam. Ada reaksi penggabungan, penguraian, reaksi pergantian, reaksi metasis. Nah, reaksi-reaksi tersebut digolongkan menurut jenis-jenisnya. Nah, untuk reaksi pertama yaitu penggabungan. Reaksi penggabungan adalah reaksi di mana dua buah zat bergabung untuk zat ketiga. Nah, misalnya kita lihat pada natrium klorida atau garam dapur. Nah, natrium klorida ini hasil gabungan dari dua molekul natrium dengan gas klorida yang menghasilkan dua natrium klorida atau lebih dikenal dengan garam dapur. Kemudian reaksi penguraian. Reaksi penguraian dapat kita lihat bahwa kalium klorat yang dipanaskan akan menghasilkan dua kalium klorida dengan tiga molekul oksigen yang berupa gas dan dua kalium klorida yang berupa kepadatan. Untuk kemudian reaksi pertukaran. Nah, reaksi pertukaran ini dapat kita lihat pada reaksi tersebut. Nah, pada reaksi di atas, tembaga menggantikan perak yang terdapat dalam perak nitrat menghasilkan larutan tembaga nitrat dan logam perak. Nah, ini juga salah satu reaksi pertukaran. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi metasis. Reaksi ini merupakan reaksi pertukaran ganda, reaksi yang melibatkan pertukaran bagian dari pereaksi. Jika pereaksi adalah senyawa ionik dalam bentuk larutan, bagian yang bertukar adalah kation dan anionnya. Nah, dapat kita lihat dalam persamaan reaksi berikut. Ion iodida akan bertukar dengan ion nitrat pada larutan timbal sehingga menghasilkan larutan nitrat yang tak berwarna, dan padatan timbal iodida berwarna kuning sebagai PbI2. Reaksi sama juga merupakan reaksi mutasi karena terdapat pertukaran muatan H+ dan OH-. Kemudian ada reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran adalah suatu zat yang bereaksi dengan oksigen, biasanya bereaksi cepat disertai pelepasan kalon bentuk nyala api. Nah, reaksinya sebagai berikut. Nah, salah satunya perkaratan juga termasuk ke dalam bagian pembakaran.
Nah, untuk contoh reaksi kimianya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang pertama adalah fotosintesis. Tentu tidak asing dengan kata fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis ini 6 molekul karbon dioksida dengan 6 molekul air dibantu dengan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa dan 6 molekul oksigen. Nah, fotosintesis ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang dapat kita temui untuk menghasilkan oksigen. Nah, kemudian selanjutnya adalah respirasi seluler aerobik dan anaerob. Produk proses anaerob karbon dioksida dan air dihasilkan, tetapi energi yang ditransfer digunakan untuk memecah ikatan yang kuat di ADP sebagai kompleks fosfat ketiga ditambahkan untuk membentuk ATP oleh fosforilis tingkat substrat NADH dan FADH. Respirasi anaerobik menggambarkan satu set reaksi kimia yang memungkinkan sel untuk mendapatkan energi dari molekul kompleks tanpa oksigen. Selanjutnya, reaksi pembakaran. Pembakaran menggabungkan molekul energi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Sebagai contohnya, reaksi di bawah ini yaitu reaksi pembakaran propana yang ditemukan pada pemanggangan gas dan pada perapian. Pengkaratan adalah atau yang disebut besi oksida, biasanya oksigen merah yang dibentuk oleh reaksi redoks besi dan oksigen dengan adanya air atau kelembaban udara menyebabkan pengkaratan, biasanya terjadi pada paku, pada besi, dan lain-lain. Reaksinya dapat dilihat di bawah ini. Kita lihat bahwa Fe bereaksi dengan oksigen dan air, kemudian menghasilkan pengkaratan besi oksida atau Fe2O3. Nah, untuk proses pencernaan ada pada lambung. Nah, di lambung dihasilkan asam klorida yang untuk menghancurkan makanan. Nah, proses penghancuran ini untuk membantu mencerna makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi asam basa. Nah, reaksi asam basa ini bisa kita temukan biasanya jika asam dan basa direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Nah, itu juga salah satu reaksi kimia yang sering terjadi di dalam kehidupan. Kemudian sabun dan deterjen. Sabun deterjen akan menghapus kotoran dan kotoran sehingga ketika dicuci dapat dibersihkan dengan air. Nah, mereka akan menurunkan tekanan permukaan air sehingga dapat berinteraksi dengan minyak, mengisolasi mereka dan dapat membersihkannya. Terakhir, dalam mencampur bahan kimia yang dapat kita lihat adalah susu dan soda. Pada pemanggangan ini akan berproses untuk percepat hasil pemasakan. Nah, itu juga merupakan salah satu reaksi kimia yang biasa kita temui di dapur. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.